recordingnya saya udah kayaknya sudah bikin settingnya kemarin ya, biar filenya lebih kecil, cuman nggak tahu nanti ininya. Harusnya sih kualitasnya nggak jelek-jelek banget ya, masih lumayan, karena kemarin tuh filenya sampai 1,5 GB. Oke. Nah, selanjutnya harusnya kita ke modifier yang lebih lanjut, cuman kita mau ngebahas soal hair breakup. Nah, jadi sekarang saya mau bikin 3 objek nih, buat 2 aja sih cukup kayaknya, buat mendemokan. Saya mau lihat gridnya. Oke, nah sekarang saya mau bikin description baru pakai guide hair gitu. Hair 1. Oke, saya mau taruh guide 1 di sini. Saya mau shape. Exchange. Kita scroll dulu. Oke, terus satu lagi saya mau bikin description baru di grup yang sama, hair 2. Ups, ini salah. Ini di sini bisa diganti sebenarnya langsung ya, kontrolnya using guide. Jadi ini pakai atribut, ini pakai guide, sama hasilnya kayak gini harusnya. Oke, kita shape juga. Oke, ini udah hampir sama bentuknya. Oke, kita cek. Nah, ini kita bisa switchnya di sini kalau kita ada 2 description di satu grup gitu. Ini biasanya kita bikin 2 kayak ini nih, kalau misalnya di badannya, di kepalanya itu ada jenggot, ini rambut, misalnya yang kedua jenggot gitu ya. Oke, ada sini. Halo. Apa kecilan? Shape-nya ada. Coba dengar dulu apa error. No collection name given. Oke, ini ada issue.
kita ulang aja mungkin. Jadi di oke, di collectionnya kita delete dulu aja, ya, hilang semua rambutnya. New sini hair satu guide. Oke. Alright. Bentar ya. Kayaknya sih gara-gara default project tuh banyak yang namanya hair. Coba saya ganti namanya contoh X saja. Nah, ini tepat bisa kasih guide. Tadi pas masih guide ya, yang errornya pas masih guide. Oh iya, nggak cukup satu ternyata guide-nya, sorry. Terus ini misalnya kita shape ya. Kita shape semuanya. Jadi satu kayak gini, terus ini kita kasih lagi. Berarti ngasih guide tuh nggak cukup cuman satu ya, harus ngasih lebih dari satu lah pokoknya. Hair 02 kita ganti pakai guide. Segini. Oke, sesuatu juga sama. Oke, ini hair satunya sama dua gitu. Cuman saya biasanya matiin tube shade-nya ya, biar kelihatan kayak rambut. Karena kalau ada tube shade-nya itu agak mengganggu shading-nya. Oke, ini udah 100. Terus yang kedua tube shade-nya matiin. Nah, ini penghadapnya sama ya. Nah, jadi yang pertama yang R01 itu coba kita kasih clump, kita setup maps, kita kalau keadaannya kayak gini terserah ya. Kalau cuman kayaknya sama juga bagusnya sih guide point. Nah, begini satu, mungkin dibesarin lagi semuanya ya.
terus yang kedua kita kasih modifier clamp juga, kita kasih guide. Oke. Enggak cukup panjang sih buat contohnya. Segini coba. Satu, sekurang. Karena kita mau dapat contoh yang gampang dimengerti sih ya, yang semaksimal mungkin sampai segini sih oke kayaknya. Oke, ini kita resize juga sampai sana size nya. Jadi biasanya bikin guide itu memang ujungnya harus ketemu ya kalau mau bikin clamping guide gitu. Jadi guide nya kayak dia ngeclamp juga, jadi harusnya nih ke ujung sih ketemu harusnya. Nah, kayak dia tetap melancip gitu ke atas. Oke. Nah, sekarang kita ada dua contoh nih yang kira-kira hampir sama. Yang pertama, nah ini yang pertama ini kita clamp terus kita nggak kasih apa-apa. Terus yang kedua nih kita mau coba terapin yang namanya breakup. Nah, kita mau tambahin di sini nih hair breakup. Ribut nggak? Ada suara kayak ini nggak? Teman ya, ada suara orang ngipas, ada suara orang ngipas seng doang, nggak tahu ngapain tuh orang. Ini rusak ya. OneNote. Oke. Hair backup. Ini udah ada nih. Nah, hair for breakup ini apa? Jadi tuh kayak yang mungkin kita bahas juga ada kemarin ya. Jadi walaupun rambut manusia itu ada apa? Walaupun rambutnya lurus, nah cuman kita bisa lihat sebenarnya rambutnya tuh ada yang pasti yang pertama ada clamp ya, ada clamping. Terus dia pasti ada wave, terus ada ini, pokoknya ada kayak separation, jadi semuanya nggak lurus satu gitu kayak kain. Walaupun kita lihat yang lurus sekalipun dia juga ada clampnya, ada clampingnya. Terus ada apa? Ada satu-satu yang keluar gitu. Itu biasanya kita sebut kalau di grooming, sebenarnya di apa? Di surfacing juga ada kemarin ya breakup ya. Jadi kita breakup spekularnya. Jadi sebenarnya teorinya sama. Kita mau breakup
yang pasti looknya, terus shape-nya, karena dia nanti ngaruh ke spekular ya. Kalau kita bikin semuanya rapi sama gitu, nanti spekularnya sama gitu, jadi akhirnya kelihatannya kayak surface, kayak plain surface gitu, kayak flat surface. Nah ini walaupun udah diedit ya, jadi selurus ini tetap dia spekularnya ada breakup juga. Jadi sebenarnya kita mau achieve itu, kalau yang buat rambut lurus ya, buat rambut lurus tuh spekular breakupnya harus ada. Cuman kalau rambut yang normal gitu kan, ini kan rambut yang normal, nggak diedit, nggak ditata, nggak diapa-apain, itu ini baru kelihatan breakupnya banyak. Jadi breakup itu ada beberapa elemen ya, kita bisa bikin ini sebagai reference saja bisa. Oke. Nah di breakup fur atau hair itu ada beberapa elemen dari breakupnya. Itu yang pertama ada clump, udah pasti, karena kalau kita lihat, kalau kita nggak pakai clump ya, rambutnya jadinya begini seperti ini tadi yang saya sebut, spekularnya jadinya kayak flat plain. Jadi kalau kayak gini percuma kita grooming ya. Sebenarnya kalau kita kasih clamping aja, dia spekularnya tuh udah ke breakup ya, kelihatan sudah udah kayak terpecah-pecah gitu, walaupun masih kelihatan kayak aluminium ya, cuman sudah ada sedikit. Nah yang pasti pertama ada clamp. Kita bikin di sini aja biar ada poin-poin gitu. Oke, yang pertama itu ada clamp. Terus di bawah clamp itu ada sub clamp. Jadi sub clamp itu apa? Sub clamp itu biasanya kalau di rambut ya, kalau kita bisa lihat ini, nah ini kalau kita cek lebih jeli lagi, nah ini dia sebenarnya ini satu clamp, kita bisa bikin ini satu clamp, ini satu clamp ya. Kita bisa dirapiin lagi nih, kelihatan shape-nya. Nah ini satu clamp. Oke, ini satu clamp nih. Cuman kalau kita lihat di sini, ini ada satu clamp itu kebelah lagi. Jadi kita ganti aja warnanya kuning. Nah jadi ini kita sebut, belahannya ini kita sebut sub clamp. Nah ini satu clamp, dia bisa satu clamp. Terus ini ada mungkin satu clamp lagi. Jadi di sini ada satu clamp lagi. Mungkin biasanya di sini ada yang keluar satu clamp gitu. Nah jadi teorinya tuh seperti ini sub clamp. Jadi ini yang merah, itu clamp. Yang merah itu clamp. Terus yang kuning itu sub clamp. Nah berarti di dalam clamp ada clamp lagi. Nah sub clamp ini kita bisa aja bikin dia beberapa layer sih. Jadi mungkin di dalam clamp ini yang mungkin ada lagi, yang mungkin ini tadi yang keluar sendiri itu
itu subclam yang beda lagi. Nah terus ini mungkin bagian dari clam yang merah juga, cuman ini kita bikin udah subclam. Bisa jadi begitu, bisa jadi enggak sih. Jadi kayak gitu, mungkin ini subclam lagi. Cuman yang pasti mungkin ini kita kasih nama subclam 2 mungkin, karena kita layer clamnya, subclam 2 gitu. Jadi ini mungkin kita layer clamnya. Kalau kita lihat case nya di sini, yang pasti subclam itu lebih kecil dari clamnya ya. Jadi kalau yang ini misalnya, yang ini clam radiusnya segini, terus ini clam radiusnya udah segini, terus ini clam radiusnya udah segini. Nah, bisa dilihat juga dari contohnya ini yang merah besar, terus yang kuning kecil, terus yang biru ini udah tipis-tipis. Nah, jadi gitu. Nah biasanya dalam praktek ya, subclamping itu kita langsung kasih aja clamp baru. Jadi ini clamp yang pertama ya, ini misalnya. Nah ini contohnya sekarang ini yang enggak kena apa-apa. Kita nggak kasih apa-apa di sini, kita nggak breakup maksudnya. Terus ini cuma ada clamp aja. Terus buat yang kedua ini kita bisa langsung kasih clamp. Terus biasanya yang kedua itu kita udah nggak make guide lagi, karena kalau pakai guide besarnya nanti sama. Jadi ini kita generate yang agak banyak, misalnya 5. Nah, jadi clamp pointnya itu kerasa jauh berbeda dari yang sebelumnya. Nah ini walaupun nggak terlalu kelihatan, kalau kita lihat color previewnya. Nah jadi ini clamp yang kedua, ini clamp yang pertama. Clamp yang pertama cuman 3 helai, karena dia ngikutin 3 guide yang tadi. Nah, sekarang yang kedua itu, nah ini yang banyak. Oke, ini belum kelihatan backupnya, cuman nanti kita bisa cek. Nah backup yang selanjutnya itu adalah kita bisa kasih webiness ya, atau curl gitu. Jadi webiness atau curl ini kita ngasih ini ya, rambutnya ya. Yang pasti kita bisa ngasih coil, atau kalau di prakteknya ini misalnya kalau kita lihat di sini di rambutnya ini ya, bisa kita kasih warna yang lain. Nah ini curl itu artinya dia agak meliuk-liuk ya. Nah curl itu nggak spesifik ke modifier tertentu. Yang pertama itu bisa dikasih dengan udah pasti guide-nya kan, karena guide-nya tadi kita bentuk sedemikian rupa, jadi dia udah kayak ada curl-nya atau wavинess-nya. Jadi yang pertama bisa pakai guide. Terus yang kedua kita bisa kasih kalau mau nambahin mungkin bisa pakai coil juga. Nah coil itu dia ngasih ekstra curl gitu.
atau bisa pakai noise juga bisa. Kita pakai noise, mungkin awalnya noise itu noise itu terlalu besar ya frekuensinya. Ingat frekuensi yang kemarin semakin tinggi dia semakin zigzag ya. Jadi kita mau kecilin frekuensinya, terus magnitude-nya kita bisa besarin 5. Frekuensinya kita bisa kecilin lagi atau mungkin lebih kecil lagi. Oh ya, ini lupa tadi kita tambahin modifier count-nya. Nah, noise kalau mau, karena noise sama coil ini agak-agak sama ya sebenarnya. Nah, noise kalau mau nampilin dapetin hasil kayak coil tadi, ini salah satu caranya bisa correlationnya. Correlation itu kayak ini random ya. Kalau correlation itu kayak dia ngikut ke clumpnya gitu. Jadi kalau kita kasih correlation ini 1 sampai 100 ya. Kalau kita kasih 100, nah dia maintain clumpnya. Jadi frekuensinya kita bisa pilih 0,1, nah atau 0,2 mungkin. Nah, ini udah hampir sama efeknya dengan coil tadi. Tapi kalau kita kasih nah, dengan coil memang lebih ini dia. Ini magnitude-nya kita bisa besarin kalau kita memang mau kayak gitu tadi. Nah, itu webinars atau curl kita bisa dapat dengan guide, bisa dengan coil, bisa dengan noise. Jadi gitu. Nah, webinars juga kalau misalnya nggak dikasih noise langsung, itu di level clamping juga ada sebenarnya. Jadi misalnya clamp pertama ini dilihat ada noise kan, dan ini hampir sama. Jadi misalnya kita kasih, cuman biasanya noise skillnya mati dulu ya. Jadi kita harus kasih frekuensinya, kasih 0,1. Nah, cuman dia secara otomatis dia maintain shape-nya. Jadi kayak yang kerasa gitu malah di ujung-ujungnya ini, karena tanpa noise ini kita bisa lihat. Nah, jadi dia agak lebih subtle. Mungkin kalau kita tinggiin frekuensinya baru kerasa. Nah, jadi lebih subtle daripada kita kasih noise langsung. Ini sudah kita kasih 2. Nah, ini noise-nya 5. Cuman dia secara otomatis dia tanpa kita kasih correlation, walaupun di sini ada correlation, dia ngikut clumpnya. Terus di clamp 2 juga. Nah, clamp 2 ini sebenarnya yang paling penting kita kasih noise-nya. Jadi di sini kalau kita nggak kasih noise kayak tadi, clamping 2 ini kalau kita kasih noise, nah dia baru menampakkan diri kalau dia itu break up si ini ya tadi, si clampnya tadi. Nah, dia baru kelihatan kalau dia break up. Nah, ini shape-nya terserah ya. Kalau saya biasanya kira-kira beginilah. Jadi mungkin dari rootnya itu udah ada sedikit gitu. Mungkin frekuensi noise-nya 5, frekuensinya mungkin saya mau turunin jadi 0,3. Nah, ya begini, jadi kerasa nah mungkin sehatnya begini ya. Jadi dia kerasa udah agak lebih mecah rambutnya lagi gitu. Clamp scale-nya kayak kemarin saya bilang ya, clamp scale itu jangan terlalu lancip. Nah, jadi clamp scale-nya rata-rata semuanya tuh
curve-nya tuh ujungnya tuh nggak habis di nol, jadi bagusnya tuh nggak habis di nol. Oke. Itu tentang waviness atau waviness. Yang ketiga itu noise ya, udah pasti kita sebut aja noise mungkin. Terus yang keempat ada korelasinya juga, itu flyaways. Jadi noise itu general ya, jadi kita nggak bisa ini. Jadi kalau kita kasih noise biasanya itu kita langsung ini ya. Jadi kayak semuanya itu nggak ada yang lurus gitu. Magnitude-nya ini saya kasih 0,2 atau 0,3. 0,4 karena 0,5 dari kebanyakan. Yang ini bisa 0,3. Jadi dirasa-rasa aja sih bagusnya kayak gimana. Nah jadi overall dia misahin individual hair gitu, jadi nggak yang terlalu nyikat ke kelamnya. Nah, ini tadi tapernya belum dikasih, makanya belum terlalu terasa. Oke, tapernya udah ada. Nah ini breakup yang noise. Jadi noise itu overall biasanya ya, semuanya ada. Ya, tetap masih kemarin kalau mau dikasih expression random 0 misalnya ke 0 sampai 1, ini jadi lebih random lagi. Magnitude-nya kita bisa tinggiin kalau kita udah kasih random biar lebih kerasa. 0,8 kebanyakan 0,6 mungkin bisa. Nah jadi ini kelihatan kalau individual hairnya dia sudah ada kayak waviness sendiri sih. Nah sekarang udah jauh perbedaannya antara ini sama ini ya sekarang ya. Oke. Yang elemen yang keempat dari hair breakup itu adalah cut randomness atau length randomness ya mungkin ya. Nah jadi rambut itu nggak mungkin kayak gini ya, jadi nggak akan pernah ada yang bisa motong rata kayak gini. Sebenarnya length randomness itu udah didapatkan dari noise sebenarnya. Noise itu dia selalu ngasih ini ya, kesan kayak udah random gitu ini. Motong-motongnya udah agak random gitu. Cuman nggak cukup ya, biasanya ya, rambut itu ya kita misalnya mau draw itu biasanya rambut kalau misalnya klamnya begini itu biasanya ujungnya tuh kayak gini ya, jadi agak jadi lengthnya tuh nggak semuanya sama gitu, ada yang panjang ada yang agak pendek gitu. Jadi randomness yang bagus kayak gini tuh yang kita mau, ini harusnya kayak gini lengthnya. Nah ini kita bisa lihat di sini juga dari gambarnya juga nih. Nah ini lengthnya bisa kita lihat
nggak semuanya sama. Jadi kemarin kita udah lihat cut ya, buat ngasih length randomness-nya. Kita bisa kasih cut effect ini di modifier cut. Nah itu dia udah random ya, jadi ini kita bisa tambah lagi 0,1 ke 0 ke 0,4 mungkin, atau mungkin langsung kita kasih 4 ya, 0 ke 4 gitu. Nah ini yang sehat itu begini rambut kelihatan. Nah cuman kita masih ada nih, masih ada efek ngotak itu dapat dari clumpnya. Nah makanya kita bisa ngasih randomness itu ke dari clumping. Nah jadi second clump ini, clump yang pertama kita nggak mungkin ngasih cut ya, karena dia nanti karena kan clumpnya nggak banyak ya. Nah clump yang kedua ini dia udah satu-satu, udah kelihatan misah, cuman dia masih motongnya sama. Jadi di sini ada cut effect juga sama, ada cut effect. Nah kita tinggal ngasih value yang sama atau expression yang sama, random 0 sampai, mungkin kita coba 0 sampai 1 atau 0 sampai 2 langsung lah. Nah jadi ini dari clumpingnya sendiri sudah ada. Nah ini kita bisa lihat, kalau kita lihat color previewnya, nah ini kita bisa lihat ada yang cuman segini, ada yang segini panjangnya. Jadi sekarang sudah random lah, macam-macam. Bisa kita exaggerate lagi 4 gitu. Nah jadi ini ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Nah terus di multiply sama cut yang ini. Nah jadi kita udah dapat cut efek yang bagus sih. Ini udah bagus mapping. Terus kita kasih noise. Ini. Oke. Flyaways tadi belum ya. Oke. Nah, kalau flyaways itu kalau kita lihat dari gambarnya, itu dia kayak extension dari noise ya. Jadi dia noise tapi cuman dikit, cuman efeknya besar gitu. Nah ini flyaways namanya. Kalau kita sebut ini semuanya flyaways. Nah, ini pasti ada dikit-dikit ya. Di rambut ini juga, di rambut lurus juga pasti ada dikit-dikit. Jadi rambut normal yang natural itu ini pasti ada. Nah jadi ini flyaways. Ini kita sebut flyaway namanya. Oke, flyaway ini kita ngasihnya pakai noise juga. Kalau di Action ya, kita ngasihnya pakai noise juga. Cuman magnitude-nya memang kita kasih agak tinggi ya. Magnitude-nya kita kasih agak tinggi, frekuensinya kita bisa kecilin sekitar 0,3 gitu. Nah, jadi ini udah kelihatan shape-nya kayak flyway-nya si mungkin ini root-nya juga kita mau tambahin dikit biar lebih exaggerate efeknya, mungkin bisa kita kecilin ke 3 gitu. Ini efeknya udah hampir sama kayak si Jenny Aniston nih, Jennifer Aniston. Cuman kita lihat ini terlalu banyak ya. Yang pertama kita bisa coba itu randomness. Randomness 0,1 gitu misalnya. Ini kita bisa coba, kalau mungkin cukup segini ya terserah sih, tergantung directionnya kayak gimana. Cuman
biasanya ngasih flyaways tuh nggak kayak gini ya, ini terlalu banyak, masih terlalu banyak. Jadi cara selanjutnya tuh kita pakai stray percentage. Stray percentage itu di dokumentasi ada, kemarin kayaknya kita udah pernah ini juga. Stray percentage itu kayak ngerandom, cuman dia lebih random lagi, dan randomnessnya itu kita bisa kasih kayak percentage. Misalnya kita kasih ini 10% ya, 10% random, stray-nya 10% random. Nah ini kita kasih perintah dia ngambil stray, jadi ya kita kasih perintah dia ngambil stray. Jadi ini flyaway nya udah bisa gitu. Nah ini caranya kalau frekuensinya, karena frekuensinya semuanya ini sama ya. Sekarang frekuensinya sehatnya 0,3, normalnya 0,3. Cuman kita mau ada beberapa mungkin yang agak lebih banyak frekuensinya. Jadi kita bisa nih random di sini 0,3 sampai 1 mungkin. Jadi kita mau ada beberapa yang lebih kriwil, mungkin terlalu kriwil sih. Kebanyakan 7. Mungkin widthnya kebanyakan 2. Nah jadi ini nah jadinya seperti ini. Mungkin ininya magnitude-nya kebesarannya 2. Jadi sekarang kita udah punya flyaway, terus stray percentage-nya masih bisa diatur ya, mungkin bisa ditambah 15% kalau lebih banyak. Kayak gitu. Jadi kalau kita render, mungkin mau penasaran gimana hasilnya. Oke, kita select dulu. Oke. Rendernya error, nanti saya cek kenapa rendernya error. Cuman at least looknya seperti ini harusnya. Jadi ini bedanya ini karena grooming itu masih ini ya, masih agak jarang kita temuin. Terus banyak yang belajar sendiri. Nah jadi yang belajar sendiri itu biasanya hasilnya begini, karena semua teori ini nggak dapat. Ini sebenarnya dikit kan teorinya, cuman perubahannya sangat signifikan. Nah ini tingkat natural rambutnya tuh udah jauh sih biasanya, ini kelihatannya. Jadi ini biasanya bikin yang belajar sendiri itu bikin kayak gini karena nggak tahu yang ini. Nah, kalau dilihat sih oke aja nih, cuman secara detail, level of detailnya sih sebenarnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Tentang breakup ya.
Dua description itu yang pasti. Karena kalau mau bikin dua loop yang berbeda, ini kan dua attribute yang berbeda ya, ini harusnya pakai dua description. Misalnya kayak rambut sama jenggot. Facial hair, biasanya facial hair tuh beda sama rambutnya, karena agak ribet kalau misalnya bisa aja satu gitu, cuman semua perbedaannya itu harus di paint map kan. Jadi untuk menghindari banyak paint map itu, kalau misalnya ini tadi contohnya, misalnya ini tadi kalau saya nggak mau ini, sekarang kan berbeda nih, jauh berbeda karena ini udah dikasih modifier. Nah kalau misalnya ini saya bikin satu description semuanya, nah ini semua modifier ini harus saya map hitam di sini sebelah sini, clamping 2 noise terus cut. Di sebelah sini saya harus paint hitam semua, saya harus paint di masknya semua hitam semua. Jadi kan akhirnya jadinya ribet, itu unnecessary step. Ada lagi yang mau nanyain? Ya. Iya boleh. Iya ada. Nah, ini abang kirim file cat lah. Oke, buka bentar. Hah? Di WA. Kenapa tadi isunya? Sorry, kenapa? Uh-huh. Uh, coba di ini. Bentar ya.
Eh, coba kamu cek di channel boxnya, pastikan semuanya channel box kanan. Pastikan exchange groomingnya nyala, exchange groom layernya pastikan nyala. Udah nyala. Terus di exchange-nya coba cek di exchange tab, terus di preview outputnya, preview output. Itu 100%, persennya tuh 100, persennya tuh di atas paling atas. Nah, itu persennya 100, persennya semua 100. Terus coba kamu refresh. Oke, masih nggak bisa. Itu descriptionnya ada berapa di dalam situ? Coba lihat descriptionnya. Oke, jadi gini ya, yang pada nggak ngikut itu sebenarnya namingnya ya. Jadi Xgen itu nyimpen nama collection sama description itu di drive ya. Jadi kalau 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 kamu buka dua file, kamu semuanya kamu bikin collection satu dan description satu, dia nanti nimpa tuh di dalam drive C gitu. Jadi makanya nggak ada yang ngikutin namingnya. Jadi namingnya itu spesifik. Kalau misalnya kalau misalnya kamu bikin hair. Jadi kalau udah ada yang namanya hair, kamu belum nyimpen filenya, atau filenya itu namanya mohawk. Jadi projectnya nanti di C itu namanya mohawk juga. Nah, kamu bikin sekarang udah buka dua file, satu namanya mohawk, satu lagi namanya mohawk juga. Terus kamu bikin collection, namanya yang collection yang sama. Terus description yang sama, jadi itu clashing dua-dua. Jadi harusnya itu collection itu dikasih nama yang benar. Kalau misalnya kamu ada buka dua file itu nggak bisa dia clashing pasti, karena dia nyimpannya di drive semua. Jadi dia nggak nyimpan di file Maya semua. Jadi nggak direkomendasikan semuanya pakai collection 1, description 1 semua. Jadi makanya pas bikin itu awal di kasih nama yang benar. Kemarin saya udah nunjukin juga kan kasih nama yang benar. Gitu. Itu yang udah pasti flashing ya filenya. Oke. Nah, ini saya tunjukin cara buat recover guide ya. Cuman recover groom udah pasti nggak bisa. Recover guide itu masih bisa. Nah, jadi misalnya kalau kayak tadi filenya hilang, file exchange-nya rambutnya nggak keluar lagi. Ini guide. Nah, guide ini kita bisa convert jadi curve. Di sini generate, ini ada convert, apa sih namanya? Sudah lupa. Sorry, bukan di sini. Di sini ada utilities. Ini ada guide to curve. Di utilities ini ada guide to curve. Nah, ini guide-nya kasih keep aja. Terus langsung create curve. Nah, jadi ini kalau guide-nya kita hide, ini udah ada curve-nya.
Nah ini kita bisa ekspor atau biarin di sini. Misalnya nanti filenya ke delete itu, ini misalnya ini saya delete ya. Ini guide-nya saya delete semua, misalnya guide-nya saya delete semua, udah nggak ada. Terus ini, terus ada option yang kedua, ini curve to guide, kebalikannya. Jadi kita convert curve ini yang kita bikin tadi. Ini kalau mau nyimpan curve-nya jangan dicentang, delete curve, terus add guide. Jadi guide kita udah ada lagi. Gitu. Kalau hilang misalnya. Jadi untuk case siapa tuh? Fadil ya. Untuk case yang kayak gitu, ini bisa tadi kan guide-nya masih ada. Nah guide-nya dijadikan curve, ini guide to curve, nanti udah jadi curve gini, nanti ini description-nya di ini aja, di delete aja, collection-nya di delete, terus nanti bikin yang baru dengan nama yang benar. Ini misalnya ini hair, ini saya bikin hair namanya mohawk. Jadi nanti kalau misalnya saya bikin file baru, nah ini nama description-nya hair, collection-nya hair, description-nya hair, terus saya save. Ini kalau untitled gini dia masih save di default ya, di default project. Jadi ini nggak nimpa-nimpa. Jadi gitu. Nah, ini mohawknya kalau saya buka di file lain terus saya rubah-rubah gitu, nanti ini nimpa-nimpa sama ini. Gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin file, udah bikin file lain terus namanya beda, itu mau tes gitu, terus kasih nama aja tes gitu, nama filenya tes gitu. Karena ini kalau di save ya, kalau misalnya saya save ke model. Nah ini file mohawk, terus di bawahnya ada mohawk hair xgen. Jadi kalau kalian buka dua file, terus namanya di sini informasi xgen semua ya. Kalau di production ini perlu. Nah, ini project default, nyimpannya di project default semua. Nah namanya ini nanti dia nyari-nyari nih. Ini descriptionnya tadi namanya apa. Nah gitu, ini usahain semuanya dirapikan sih namanya. Harus wajib rapi. Gitu. Jadi nggak flashing dia. Itu dia masalahnya di xgen. Xgen itu groomingnya rapi, cuman masalahnya dia nggak nyimpan di file ini. Dia nggak nyimpan di filenya, cuman dia semuanya nyimpannya di C. Kalau kalian buka, kalau mau lebih teknikal lagi, ini saya buka Maya-nya default, terus xgen collection. Nah ini di sini ada semua. Nah ini collection kalian tadi nih semuanya. Kalau semuanya collection satu, description-nya jadi nimpa-nimpa nih di sini semuanya nih. Gitu. Ya nggak apa-apa, ini kalau misalnya nggak pakai ya udah hapus saja, maksudnya di clean up gitu boleh, hapus saja. Cuman ini hair. Nah ini hairnya si mohawk tadi ada di sini, ini pumpingnya. Nah ini hair satu, ini yang dari file ini tadi, jadi kalau misalnya kayak gini ya, nimpa-nimpa dia. Sebenarnya step yang lebih jauh tuh sebenarnya kita set project dulu sebelum ngerjain. Misalnya
misalnya ini di folder ini saya bikin Mohawk. Oke, ini saya bikin Mohawk. Nah, jadi ini project Mohawk ini nanti semuanya di sini. Nah, jadi bagusnya itu sebelum mulai. Jadi nanti kalau mau bikin baru sebelum mulai kita set project di Mohawk ini, terus set. Nah, ini foldernya. Foldernya di sini. Nah, ini kita set project di sini. Jadi nanti semua file di dokumen semua file di Xgen ini Mohawk ini tadi hair ya, ini Mohawk ini semuanya masuk ke sini harusnya, ke file, ke folder ini gitu. Cuman kalau harusnya kalau ngasih namanya benar dia nggak clashing harusnya. Cuman kalau memang mau rapi, mau bisa asal-asalan ngasih nama gitu, description gitu, di set project aja di awal, jadi dia nggak mengganggu project lain. Karena ini default, yang kita bikin sekarang ini default, yang ini juga masuknya default. Nah, jadi kalau default project semuanya namanya collection 1, descriptionnya semuanya description 1, clashing dia biasanya, jadi gitu. Namanya sama, folder yang berbeda ya nggak clashing lah, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman nggak bisa main pindah ya. Jadi yang udah ada tadi nggak bisa main pindah sih. Yang udah ada di sini nih, ini clumping map pointnya. Ini tadi yang kita generate ya, semuanya masuk mari. Ini nggak bisa terus mau di cut gitu hairnya terus masukin mana gitu, nggak bisa kayak gitu sih. Dia harus di awal tuh kalau bisa di planning kasih collection nama collection yang benar. Cuman ini misalnya kalau misalnya yang di sini kita kasih nama hair Mohawk itu ini udah aman sih harusnya, hair Mohawk gitu, karena di default folder nggak ada hair Mohawk gitu. Terus di sini juga kasih nama yang benar, collectionnya misalnya kasih collection hair Mohawk, terus descriptionnya Mohawk. Terus nanti misalnya mau kasih jenggot ya kasih nama beard gitu. Oke, ada lagi mau nanyain? Oke, kalau nggak ada kita sudahin. Ini nanti diterapkan ke si Mohawknya ya. Kalau sudah jalan lagi Mohawknya, ini nanti semuanya yang tadi ini tuh, ini diterapkan ke Mohawknya. Harusnya individually looknya begini sih Mohawknya satu-satunya, karena kan dia agak tajam-tajam juga. Oke. Ya, kayaknya dilanjut aja, kita nggak masuk kayaknya sore ini karena sudah ada masih ada isu.
restart PC enggak sih, sampai restart PC sih enggak harusnya. Dilanjut aja, makanya kita ketemu lagi besok pagi. Cuman mungkin besok pagi tuh progresnya udah bisa diupload ya. Jadi hari ini tuh nanti saya kasih folder, ada hasil praktikum juga. Jadi progresnya diupload aja. Apakah itu baru guide, apakah udah mulai ngerjain hernya gitu. Harusnya sih saya tadi expect-nya guide-nya udah siap, jadi ini udah bisa di-apply semua. Saya expect-nya besok pagi udah sampai situ sih, cuman ya nggak tahu, mungkin ada yang progresnya agak lambat, ada yang banyak issue. Oke. Thank you semua, ketemu lagi besok ya, sama-sama.